Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Yulianto Putro dari S1 Teknik Elektro, akan membahas mengenai Universal Serial Bus atau USB. Apa itu dari USB? USB itu merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan bisa digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB dikembangkan pada pertengahan 90-an ini telah menjadi standar yang hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Ada beberapa jenis USB. Yang pertama, USB Type A, Type A. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi, karena konektor USB tipe A yang berbentuk persegi panjang inilah yang dipasangkan pada bagian komputer. Dari USB tipe A ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tipe 1.0, tipe 2.0, dan juga tipe 3.0. Berikutnya ada USB tipe B. Konektor USB tipe B berbentuk bujur sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jenis konektor USB tipe B ini biasa digunakan untuk printer ataupun scanner yang tidak sepopuler USB tipe A. Berikutnya lagi ada USB Type-C. Desain USB Type-C memang diselaraskan untuk mendukung versi kabel USB 3.1 yang mampu mengantarkan tegangan suplai hingga 20 volt, 100 watt, dan 5 ampere. Kehebatan dari USB Type-C ini juga yang dapat menghantarkan tegangan suplai bidirectional power, yakni dua arah. Dan karena ini USB ini kerap digunakan untuk mengisi daya perangkat laptop dan notebook yang membutuhkan arus yang lebih besar. Selanjutnya ada mini USB. Mini USB itu merupakan konektor standar untuk perangkat-perangkat mobile. Mini USB lebih kecil ketimbang USB reguler. Digunakan di perangkat kecil seperti smartphone, kamera digital. Mini USB kini ditinggalkan dan sebagian besar menggunakan micro USB. Micro USB sendiri merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik tersebut mengadopsinya. Konektor micro USB ini juga memiliki dua jenis bentuk, yaitu micro USB A dan micro USB B. Cara transfer data pada USB itu ada 4. Yang pertama itu control transfer. Ya, biasanya digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Berikutnya ada bulk transfer. Data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Yang ketiga ada interrupt transfer. Transfer jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin. Biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Yang terakhir ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data cepat secara real time. Waktu merupakan faktor terpenting dari isochronous transfer ini. Komunikasi USB dikatakan sebagai sistem master tunggal, artinya semua aktivitas komunikasi data diawali oleh komputer. Data yang dikirim melalui saluran USB merupakan data sebanyak 8 byte sampai 256 byte
yang dikemas menjadi paket-paket data untuk satu kali pengiriman. Komputer yang aktif minta data dari peralatan dan peralatan wajib memberi data ke komputer. Pengiriman data terjadi dalam kerangka waktu setiap 1 milidetik sekali. Dalam kerangka waktu tersebut, komputer bisa berhubungan dengan beberapa perlengkapan secara bergantian. Peralatan yang berkecepatan rendah mengirim data kecepatan 1,5 megabit per detik atau bit dikirim dalam waktu 666,600 detik, sedangkan peralatan dengan kecepatan penuh mengirim data dengan kecepatan 12 megabit per detik atau waktu pengiriman data 1 bit adalah 88,3 nano per detik. Kecepatan tersebut ditentukan oleh komputer, sedangkan semua peralatan harus menyesuaikan kecepatan tersebut. Pengiriman data ini dilakukan secara asinkron. Dengan demikian, peralatan USB yang terpasang masing-masing harus membangkitkan sendiri clock untuk penerimaan data. Dari kecepatan transfer USB itu ada beberapa kecepatannya. Kecepatan rendah atau low speed dijalankan pada 1,5 megabit per second atau 187 kilobyte per detik, sering digunakan pada keyboard, mouse, joystick yang mendukung USB 1.1 dan USB 2.0. Kecepatan penuh dijalankan pada 12 megabit per detik atau 1,5 megabit per detik. Full speed ini tercepat sebelum USB 2.0 muncul. Saat ini seluruh jenis USB mendukung kecepatan ini. Berikutnya yang ketiga ada kecepatan tinggi yang dijalankan pada 480 megabit per detik atau 60 megabit per detik yang digunakan pada beberapa perangkat yang membutuhkan kecepatan transfer data seperti perangkat penyimpanan eksternal flash drive, hard disk eksternal, dan DVD eksternal yang mendukung USB 2.0. Yang terakhir ada kecepatan ultra speed yang dijalankan pada kecepatan 5 gigabit per detik atau 625 megabit per detik yang digunakan pada beberapa perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive yang mendukung standar USB 3.0. Sistem arsitektur USB. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer. Namun, hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalamatan 7 bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri dari 4 kabel wire yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator shielded wire. Dari 4 kabel wire tersebut terdiri dari 2 kabel wire dalam bentuk sumber daya listrik 5 volt dan ground, sedangkan 2-nya lagi berbentuk twist pair yang digunakan untuk transmisi data. Keunggulan dari USB tersebut antara lain lebih mudah dipakai karena bisa mengkonfigurasi otomatis sekaligus mendukung single interface pada beberapa perangkat. Selain itu, ekspansi atau penambahan bisa dilakukan ketika port USB di komputer tidak memadai. Yang kedua, ada memiliki kecepatan tinggi, yakni bisa melakukan komunikasi data sampai 200 megabit per second. Yang ketiga, ada memiliki reliability tinggi, yakni bisa mendeteksi ketika terjadi kesalahan dalam pengiriman data serta mengirim pemberitahuan supaya data bisa dikirimkan kembali. Yang terakhir, hemat biaya karena pemakaiannya luas dan jenis komponen serta konektor dan kabel diproduksi massal dalam jumlah banyak untuk mengurangi biaya produksi serta harganya lebih terjangkau. Di samping keunggulan dari USB, terdapat kelemahannya, yaitu kabel USB hanya dapat menjangkau
hingga 5 meter. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Universal Serial Bus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.